Ada, dulu dah. Tahun berapa ya? 2018, 2018, 2018. ya? Oh. 2017 kayaknya ya. Sempat berapa tahun siaran? Di Tangerang nih. Enggak, di boleh Jogja? nyebutin radio lain. Enggak boleh ya? Daerahnya ya Iya, daerah Jogja Kuningan, ya? Kuningan. Oh, di Kuningan. Kuningan. Di Jogja juga Oh. pernah jadi kayak penyiar tamu gitu aja. Oh. Gitu. Oke. Antara tongkrongan anak musik sama tongkrongan anak stand up, Stand up. Mas. Wah iya lagi. Gue jadi kayak kenal banyak orang gitu setelah setelah mengeluarkan album ini ya. Karena dulu kan ya emang kayak si single-single itu ya gue keluarkan begitu saja gitu. Nggak gue promoin gimana gitu. Nah pas album ini kan emang ya kita kan modal ya, pas udah album ini kan udah bayar. Masa nggak dipromoin gitu kan. Ya walaupun kemarin jadinya kayak organik banget gitu promo albumnya gitu. Nah abis itu gue kayak akhirnya kenal banyak orang-orang baru gitu tiba-tiba. Ya terutama kemarin ya yang pas rame sama Festivalis, sama Bang Baskara juga diramein, sama Bang Iga juga diramein gitu. Ya tiba-tiba kayak banyak yang DM gitu ya, Bang Maul juga akhirnya kayak kenalan gitu sama Bang Maul Perunggu gitu ya. Kayak ketemu orang-orang juga, jadi seneng sih gue ketemu orang-orang yang baru, jadi pengen ya jadi belajar hal baru lagi kayak promoin album ini kayak gimana ya caranya gitu. Bang Pras sama Bang Damron di mana ya? Di mana sih? Kita di pojok nih. Kita di pojok nih. Halo teman Tangerang. Halo, Selamat datang di Receh Vibes barengan sama Pras dan juga Damron sampai jam 8 malam. Yes, di hari Jumat weekend ya. Yes, betul weekend. sekali. Kita bersenang-senang, tapi sebelum itu gimana kabarnya teman Tangerang ya? Mudah-mudahan pada sehat-sehat ya. Iya, lu gimana men? Sehat dong. Lu nyampe sini jam berapa tadi cuy? Gue nyampe sini tadi jam 3. Jam 3an. Oh berarti gak lama lu sampai, gue baru datang. Benar banget. Dan kita bakalan ngobrol-ngobrol sama teman-teman sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat lo yang pengen WhatsApp, yang pengen join di live TikTok kita udah on air juga nih di @star Radio Tangerang. Langsung aja join. Iya, di WhatsApp nih juga boleh di 0812 111 1073. Dan pada sore hari ini kita nggak berduaan doang ya cuy ya. Iya, kita import salah satu artis dari Thailand ya. Sawadika. Ada Hipsi di Sawadika. Luar biasa sekali. Kan gue kerja di radio kan dulu kan. Di radio gue tuh sering ada suka penyanyi-penyanyi gitu. Nah dilihat-liatin gini nih. Gue ngerasain jadi musisi akhirnya. Jadi musisi. Lo jadi angle musisinya. Iya, kalau dulu gue angle penyiarnya. Oke. Lu kapan di radio Mas? Ada, dulu dah. Tahun berapa ya? 2018, 2018. Ya? Oh. 2017 kayaknya ya. Sempat berapa tahun siaran? Di Tangerang nih. Enggak, boleh Jogja? nyebutin radio lain. Enggak boleh ya? Daerahnya ya Iya, daerah Jogja ya? Kuningan. Oh, di Kuningan. Di Jogja juga pernah jadi kayak penyiar tamu gitu aja. Oke. Itu maksudnya waktu itu lu tuh emang stand up dulu apa siaran dulu? Stand up dulu. Udah lama berkomunitas, terus ditawarin siaran itu setelah selesai dari kompetisi stand up komedi sebenarnya. Waktu itu masih stay di Jogja, terus ditawarin buat jadi penyiar di Jakarta. Akhirnya gue pindah ke Jakarta. Tapi emang dari muda pun, dari SMP pun udah ini ya buat grup komedi ya. Laskar Al-Kausar. Betul, dari SMP. Lo Ini nyontekan dia. pasti. Iya dong. Ketahuan deh. Iya guys Betul. tuh. Ketahuan deh. Baca di Iya, Google. baca dong. Fakta unik Hipsi. Iya. Nice. Ketahuan fakta unik. Ini lu harusnya ngalus dikit Tapi Mas. nggak terlalu unik yang ini. Iya, Soalnya terlalu gue unik. udah cerita di mana-mana. Oke, berarti Iya, tapi nggak apa-apa. Gue terlalu ceritain terang-terangan lagi. lo Mas. Lu terlalu terang-terangan sih. Lu kelihatan di sini ya? Kebaca lawan kita Kelihatan. jadinya nih. Saya Hey. juga suka gitu soalnya. Kalau lagi podcast sama orang saya cari. Ya kan namanya ini ya. Penyiar. Riset. Ketelat tapi risetnya. Keren. Terlalu buru-buru Mas risetnya. Tapi ya emang gue dulu bikin grup lawak. Jadi ceritanya dulu itu zaman SMP gue nontonin Api Bang. Tahu Api enggak lu? Api itu apa ya? Yang nyala itu, yang nyala. Bukan. Bukan. Berarti muda banget sih ya. Lu kelahiran berapa sih? Akademi Pelawak
TV iya, lah. audisi pelawak Indonesia. Oke. TPI ya. Nah, TPI. kakak tua Oke. no. Nah, itu. Sama kita. Sama-sama. Seumuran berarti nih kita nih. Iya. Tahu Api. Bener, tahu lu seumuran, Api. bener, lu seumuran. Iya, Bener, bener. seumuran Dia sama tua Kak. dia. Iya, kalau lu nggak tahu Api berarti lu muda banget sih. Iya, iya, Dia iya, tuh iya. dulu Iya. tuh Kang Sule. Iya. Terus tahu Bajai, ya Kang Bajai. Sule? Bajai, Ah. Melki Bajai itu dari jebolan-jebolan situ. Pokoknya lomba grup lawak gitu. Iya, iya. Gue pengen banget gara-gara itu gue kayak suka banget sama lawak gitu. Ah. Dari sebelum-sebelumnya sih gue emang suka nonton lawak. Nah, makanya gue kayak sama teman-teman gue bikin grup lawak di Iya. SMP gue. Iya, Itu berapa orang tuh? 18 enggak. Wah, berarti sisanya pemain pengganti. Enggak, cuma berempat. Oh. Terus ada yang pindah sekolah jadi cuma bertiga waktu itu. Oke. Gakur tuh ya. Enggak. Apa yang enggak diakurin apa gitu, duitnya belum ada. Terus juga ya itu juga kayak cuma iseng-iseng doang gitu. Ya kan kita kan tahu ya. Iya kan mastiin doang. Iya, mastiin aja. akur. SMP, berarti itu berjalan berapa lama lu punya grup itu tuh? Kayaknya cuma pas kelas 2 doang deh, pas kelas 2 SMP doang Iya. deh. Abis itu udah sih kayaknya. Terus lu sampai mikir yang FOMO kayak, doang. kayak gue bisa nih stand up nih. Oh kalau itu pas zaman kuliah di Jogja. Pas zaman kuliah karena kan dari dulu gue emang udah sering MC gitu. Iya. Di Lampung tuh sering MC. Terus juga waktu itu tuh gue kenapa bisa gue ngerasa bisa stand up karena itu tuh kayak udah pernah gue lakuin gitu di sekolah. Iya, Gue iya, sering ngomong sendiri di tengah lapangan sekolah gitu disuruh guru ngelucu-lucu. Terus Oh ya? iya kayak di depan kelas suka ngomong-ngomong lucu-lucu di depan teman-teman gitu-gitu. Jadi pas gue ngeliat stand up, wah kayaknya gue juga bisa deh nih lucu-lucu kayak gini ya. Udah gue cobain di komunitas stand up di Jogja. Gitu. Tapi beda dong maksudnya ketika lu ngomongnya di daerah lu dan ke Jogja. Ya beda. Tapi kan paling enggak gue udah punya modal untuk kayak apanya ya, PD-nya, terus juga kayak dari MC itu sih, MC kan ya pasti itu kepake banget kan Pasti. buat di mana-mana lu jadi penyiar gini buat kayak misalnya di kampus, terus public speaking kita gitu itu jadi Setuju. terbantu banget. Nah makanya pas stand up, gue tinggal belajar. Public speaking guanya udah lumayan bisa lah gitu. Maksudnya gue ada pede ngomong di depan umum gitu. Nah gue tinggal belajar gimana cara nulis komedinya waktu itu. Oke. Iya. Wow. Berarti itu tahun berapa tuh kuliah lu? Kalau pas stand up itu gue 2000 berapa ya? 2014-an. 2013-an. 2013-an. 2013. Masih kuliah berarti ya? Iya masih kuliah. Itu, Tapi Bang. tapi gue penasaran deh. Maksudnya lu pas lagi audisi sama lu di kampus-kampus doang tuh vibes-nya beda nggak? Wah iya, wah audisi itu gila banget sih itu. Audisi ini ya stand up ya itu kayak karena itu kayak apa ya? Kita tuh ngantri gitu kan. Ngantri itu hampir wah zaman itu kan lagi hype banget parah, hype parah. banget Suci 4 kan. Abis itu kita ngantri itu di antara mungkin ya ribuan orang mungkin ya, ribuan orang tuh yang ngantri. Abis itu gue kayak ngantri dari pagi sampai sore. Terus kan kita dikasih waktu tuh cuma berapa menit gitu ya. bahkan gak berapa menit kayak misalnya lu 5 detik gak lucu tuh lu terima kasih langsung gitu gitu ya? Bang Radit iya. Oh ya? Lu Wah, 5 gitu. detik 10 detik lu kayak tiba-tiba ngelakuin hal yang aneh gitu dan ya juri udah tahu itu nih orang kayaknya belum bisa deh stand up. Oke. Oh gitu. Makasih gitu atau Oh, misalnya lu wow. kelihatan nervous nih, kelihatan nervous pas audisi udah Bang Radit atau Pak Ade itu pasti makasih gitu. Tahu gitu ya? Udah tahu iya. Dari zaman itu orang udah nyari hook ya? Iya, betul. Jadi tuh harus nyari hook. Jadi tuh paling enggak 10 detik pertama itu kalau di stand up tuh udah ada punchline-nya lah. Orang tuh udah ketawa dulu lah. Oke. Gitu. Kalau misalnya lu ngelewatin 10 detik, 15 detik pertama lu kayak anyep gitu, udah pasti di-cut lah gitu. Langsung, Makanya makasih kita harus gitu ya. pilih materi terbaik. Deg-degan banget sih, deg-degan Lu banget. persiapannya berapa lama berarti? Kenapa? Persiapannya berapa lama berarti? Jadi gua tuh sebenarnya ikut beberapa kali audisi gitu. Ah. Udah pernah beberapa kali Sebelum-sebelumnya audisi. berarti ada ikut ya? Dari Suci 2 gue ikutan. Nah itu gue baru awal-awal banget Iya. nyobain stand up gitu di komunitasnya. Belum paham lah gimana cara nulis. Di Suci 3 juga gue ikutan. Nah di Suci 2 gue di itu tuh diterima kasihin. Oh Gue langsung? ingat ya diterima kasih sama Pak Ade, Bang Radit apa tuh. Makasih gitu. Itu kecewa banget tuh. Habis itu di Suci 3 gue diselesain materinya. Oh, sampai habis. Iya sama Bang Radit. Oke. Cuman kata Bang Radit lu berpotensi cuman belum matang aja gitu. Oke. Nah, terus gue ya udah gue latihan baru di Suci 4 gue keterima akhirnya gitu. Oke. Saat itu lu tuh udah kepikiran musik kayaknya ada deh dalam jalan hidup gua nih.
Kalau bikin musik gitu sebenarnya gue dari SMP gitu emang suka band-bandan iseng aja, band-bandan. Tapi lu ngeband juga dulu? Iya, ya walaupun nggak, ya band-bandan gitulah gitu. Iya, pas zaman sekolah. Orang gue pernah ini juara 2 waktu apa sih itu kita kelas meeting. Kelas meeting, kelas meeting. Band-bandan. Gue megang drum tapi. Tapi tadi lu juga udah suka nulis-nulis lirik lagu gitu sendiri gitu? Iya dari dulu. Nah gue itu waktu zaman SMP ya, waktu zaman SMP jadi guru SMP apa SMA ya? SMA deh kayaknya ya. SMA tuh guru kita itu kayak nyuruh kita itu untuk bikin lagu gitu. Nanti dia bantuin buat rekamin gitu, rekamin lagunya gitu. Nah, ada tuh beberapa temen gue yang lagunya jadi, jadi. Nah, gue itu nyoba bikin lagu. Cuman kan karena gue terlalu aneh ya menurut gue lagu gue. Jadi dulu gue ingat judulnya Mas-mas Mbak mana WC-nya. Wah, iya. Jantranya apa tadi? Gue pengen kayak ini, Good Ted Electric. Oke. Synth-pop gitu kan. Karena gue dengerin Good Ted Electric sama gue dengerin Panas Dalam waktu itu. Jadi gue pengen menggabungkan dua hal itu. Jadi kayak liriknya absurd tapi musiknya yang elektro gitu-gitu ya. Iya, gue pengen gabungin itu kan dulu tuh zaman Piwi Gaskin juga kan. Gitu. Nah, gue itu udah punya konsep lagu itu tuh. Nah, tapi pengen gue present tuh malu sama guru gue. Jadi akhirnya nggak jadi lagu itu. Cuman, malunya karena judul apa gimana? Ya dari judul aja udah aneh sih. Ya kan pede Bamba aja mas-mas gitu kan. mana WC-nya anak SMA bikin lagu kayak gitu kayak tolol jatuh. Iya. Kenapa baru sekarang akhirnya lu kayaknya bisa nih gue jadi album nih? Oh kalau sebenarnya kalau benar-benar yang akhirnya bikin musik tuh pas Orkes Pensil Alis. Ya dari situ tuh kan udah kan kalau Orkes Pensil Alis udah bikin album kan. Ya album pertama nah judulnya Best of the Best langsung. Oke. Langsung pertama. Ada karya sebelumnya. Makanya bikin album lagi. Udah merasa terbaik emang. Itu doang. Iya, Udah merasa terbaik. Iya. Nah, abis itu ya di situ udah ya itu ya karena dari dulu emang suka bikin di kelas kalau misalnya disuruh bikin yel-yel pasti gue bikin yel-yel. Dan gue kalau bikin yel-yel itu nggak mau pakai nada yang udah ada, gue selalu bikin nada sendiri. Buat baru lah. Iya gitu buat baru gitu ya walaupun lebih jelek sih dari nada yang udah ada gitu. Iya. Nah abis itu kayak pas di Orkes Pensil Alis itu ya itulah akhirnya ya bikin lagu tuh. Abis itu gue sering banget kayak kan kalau Orkes Pensil Alis liriknya absurd kan, aneh-aneh gitu. Nah gue tuh suka ada kayak ide-ide lain atau ya keresahan-keresahan lain yang pengen gue jadiin lagu juga. Makanya di tahun Ambigu tuh 2017. Ambigu tuh yang lagu single gua pertama tuh. Iya, single dari track pertama album lo juga kan? Iya, jadi emang lagu-lagu lama gua masukin semua di albumnya. Oke. Gue pengen nanya biar banyak. Biar banyak tahu songbangnya gitu. Iya. Gue pengen nanya nih abis ini nih soal albumnya lebih mendalam lagi. Tapi abis ini kali ya. Benar. Jadi buat teman-teman kalau mau tanya-tanya juga sama Hipzi gitu ya. Boleh banget langsung aja WhatsApp ya di 0812 111 1073. Sama ke sosial media kita juga boleh banget ya. Star Radio Tangerang. Silon 7.3 Star Radio 5J. Masih barengan Pras Damron dan juga Abang Hipzi di sini, tepuk tangan dulu. Kan main. Kita masih ngomongin soal musiknya ya. Iya, benar banget. Mas, gue mau nanya deh, Mas. Iya. Lu ngerasain perbedaan antara tongkrongan anak musik sama tongkrongan anak stand up, Mas? Wah, iya lagi. Gue jadi kayak kenal banyak orang gitu setelah mengeluarkan album ini ya. Karena dulu kan ya emang kayak single-single itu ya gue keluarkan begitu saja gitu. Nggak gue promoin gimana gitu. Nah pas album ini kan emang ya kita kan modal ya pas udah album ini kan udah bayar. Masa nggak dipromoin gitu kan. Ya walaupun kemarin jadinya kayak organik banget gitu promo albumnya gitu. Nah abis itu gue kayak akhirnya kenal banyak orang-orang baru gitu tiba-tiba. Ya terutama kemarin ya yang pas rame sama Festivalis sama Bang Baskara juga diramein sama Bang Iga juga diramein gitu. Ya tiba-tiba kayak banyak yang DM gitu ya Bang Maul juga akhirnya kayak kenalan gitu sama Bang Maul Perunggu gitu ya. Kayak ketemu orang-orang juga jadi seneng sih gua ketemu orang-orang yang baru jadi pengen ya jadi belajar hal baru lagi kayak promoin album ini kayak gimana ya caranya gitu. Terus kayak selanjutnya apalagi ya yang mau gue lakuin gitu sih. Seru sekali. Apalagi kan kalau misalnya
gue tuh sering banget denger kalau misalnya ada beberapa hal kalau misalnya like, anak-anak stand up lagi nongkrong itu baik jangan direkam. Oh iya. Iya kan? Iya. Berarti kayaknya nggak cuma anak stand up, kayaknya nongkrongan manapun sekarang kayak kan. Sekarang ya? Iya. Sekarang iya ya? Apalagi presiden kita. Enggak, kita hebat. Luar biasa loh. Selesai. Iya, dengan program-programnya sangat luar biasa kan. Kan belum selesai. Iya. Jangan itu direkam. Ini direkam juga. Nih, tadi kepancing dia nih. Tenang, slow. Iya, maksudnya lu akhirnya pas lagi di tongkrongan yang bukan tongkrongan sih ya, di lingkungan yang musik banget, lu nahan diri gak akhirnya? Apa udah lu jadi diri lo aja? Ya gue juga belum sebenarnya kalau ketemu kayak teman-teman kayak ya Bang Baskara gitu-gitu udah ketemu juga kan gitu. Maksudnya kayak dulu sempat ketemu sama Bang Upi, cuman emang yang benar-benar nongkrong sama komunitasnya belum sih, maksudnya belum. Ya kayak kemarin paling pas adalah sebuah media bikin itu acara, gua datang gitu ketemu lagi orang-orang baru gitu. Jadi ya belum nongkrong banget sebenarnya. Terlepas dari gua emang udah tua juga, ya udah nggak bisa terlalu nongkrong yang gimana gitu. Ya sama anak stand up juga udah jarang nongkrong sekarang ya. Emang kayak ketemu tuh di kerjaan gitu. Cuman kayak ya pas event-event sih udah ya banyak ketemu ya kan, beberapa kali gua datang di Sinkro atau Pespor gitu, ketemu lah di situ sama orang-orang gitu. Okay. Jadi masih santai aja lah. Iyalah. Dan akhirnya album Jalan Kaki nih. Rilis tuh kapan sih Mas? Kemarin 2 Mei, Hari Pendidikan. Bareng itu ya, Festivalis ya. Festivalis itu 1 Mei. Oh 1 Mei-nya ya. 1 Mei gua 2 Mei. 2 Mei-nya. Tapi kok bisa kayak gitu sih Mas lu? Rame. Emang sengaja. Sengaja. Jadi gua sengaja gak ada, sih. Sumpah gak ada. Gua gak tahu kalau Festivalis tuh mau rilis tanggalnya itu 1. Gua pernah sempet kelewat gitu. Festivalis bakal rilis album, tapi gua nggak sadar kalau itu tanggal 1 Mei. Nah, sedangkan gua udah merencanakan album tanggal 2 Mei itu udah dari jauh-jauh hari lah. Karena kan kita untuk menuju perilisan itu kan pasti ada kayak konten apa yang mau dibuat gitu kan. Bisa dibilang kampanye apalah gitu. Nah, ya jadi pas itu keluar terus digoreng-goreng sebenarnya sama temen gua Yusri sama Mukti tuh. Iya, sama mereka dibecanda-becandain. Iya, terus juga nggak nyangka ya, maksudnya Festivalis sebecanda itu juga gitu kan, dengan lirik-liriknya yang sangatlah kritis dan serius gitu. Ternyata bisa bercanda juga gitu. Makanya gua baik-baik banget sih ini orang gitu, kayak Bang Baskara, Bang Iga gitu. Baik-baik banget orang ngebantuin gua buat promoin albumnya gitu. Dan pas tadi kan lu bilang mereka tuh bisa selucu itu padahal liriknya kritis. Iya. Lu bisa lucu kayak gini tapi lu bisa bikin lirik yang kritis juga nggak menurut lu? Ya gampang, kalau sekarang mah gampang ya. Jangan ya, please jangan dulu. Kritis belum tentu indah loh. Kan bener, harus kritis dan indah kan. Bener. Kalau kritis dong mah gampang. Mau nih gue bikin. Jangan dulu. Ya kan Festivalis kan kelebihannya kritis dan indah kan. Iya gitu. Iya. Kalau Jalan Kaki kelebihannya apa? Apa ya? Dari angle lo ya? Enak kalau buat didengerin buat jalan kaki. Apa ya kelebihannya? Soalnya kan banyak yang ngomong tuh di kolom komentarnya. Kalau misalnya Jalan Kaki Hifzi ini adalah seorang yang visioner katanya. Kenapa tuh? Ketika orang-orang sekarang lu udah BBM udah makin mahal, udah jalan kaki, mengeluarkan statement untuk jalan kaki. Iya, benar. Gue gak ada kepikiran kesana sebenarnya, sumpah. Kayak gue waktu itu bingung bikin album namanya apa. Nah gue lagi suka jalan kaki. Emang lagi diet kan, lagi suka olahraga gue itu jalan kaki, karena itu yang paling gampang, yang paling murah, gitu kan. Nah ya udah pas kepikiran albumnya apa, ya udah deh jalan kaki aja gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir ternyata ketika jalan kaki itu banyak hal yang gue temukan gitu. Ya kayak ya kadang-kadang ya gue bisa merenung juga waktu jalan kaki, bahkan gue kayak ngelihat hal-hal baru di jalan-jalan gitu. Kadang-kadang kan gue kayak jalan kaki itu benar-benar nggak pakai maps kan, nggak pakai maps apa ya. Yo jalan aja. Iya di luar, apalagi kayak di luar kota gitu. Gue ya udah jalan aja gitu kemana, tiba-tiba
tersesat. Ternyata tapi di situ ada danau Nembus gitu. gitu, ada ternyata di sini ada sawah yang bagus gitu ya. sekali gitu. Habis itu kayak duduk dulu sebentar, tersenyum gitu ya. Sosok ini ya senja gitu ya. Balik lagi ke hotel gitu pakai Google Map. Ya mungkin kayak gitu ya, kayak perjalanan juga kan. Perjalanan kan kita kadang-kadang bingung nih, maksudnya kita nggak tahu arahnya, tahu-tahu kita udah sampai mana, kita menemukan apa-apa yang kita sukai gitu, terus juga tiba-tiba kita tersesat kemana, terus kita cari lagi jalan untuk balik lagi gimana ya gitu. Setelah dicari filosofinya seperti itu ya. Biasanya gitu sih gue bikin, kayak podcast pensil alis juga bikin dulu, ntar kita cari filosofisnya biar keren gimana gitu. Nama dulu baru filosofi gitu ya. Gampang. Tapi 11 track ini emang kejadiannya tuh step dari dulu lu keluh kesah lu dari dulu, apa ketika lu jalannya aja? Enggak, jadi ini sebenarnya kalau di apa ya, bisa dilihat timeline waktunya itu dari gua kuliah sampai gua sekarang lah gitu, berkeluarga, ketemu istri dulu ya, sempat patah hati, deketin cewek terus diambil tentara gitu kan. Itu kan ada di lagu Main Eryeka tuh, terus ada kayak ya kebingung ya, kita ngedeketin, ada lagu ambigu tuh tentang kita ngedeketin orang nih, orang kayak suka nggak ya sama gua gitu. Mau nggak ya kayak, gitu. Iya mau nggak ya, kok dia tapi kadang-kadang respon, tapi kadang-kadang nggak ngerespon gitu. Terus juga ada yang untukmu juga, itu kayak pesan orang tua gua yang disampaikan ke gua, terus gua sampein lagi ke anak gua Nadine. Gitu. Terus ya banyak lah. Abang kan komunitas lo juga lo masukin kan? Yang mana tuh? Iya Kak. Main Eryeka, betul. Nah itu komunitas kita nyari air terjun di Jogja. Kita nyari air terjun, kolam renang, pokoknya nyari-nyari air lah, Main Eryeka. Gua itu emang sering kali waktu dulu zaman misalnya patah hati atau gua lagi sedih, gue itu pelarian gue berenang. Jadi tuh kayak air mata gue tuh menyatu dengan air kolam. Makanya itu kan ada lirik kan, Kaporit ku bertemu dengan air mata itu. Tapi lu beneran 11 lagu ini lu tulis sendiri berarti? Pokoknya ide dasarnya kebanyakan dari gua gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa lagu juga yang sahabat lama gitu ya. Sahabat lama itu bareng sama Gusti gitu nulisnya. Terus juga kayak ya adalah juga yang dibantuin sama Mas Diki juga, produser gua gitu, secara lirik, secara nada-nadanya gitu. Tapi kalau ide dasarnya sih banyakan dari gua gitu. Raw-nya dari lo, nanti tinggal dipoles-poles lagi. Berarti proses pembuatannya berapa lama tuh album ini nih? Wah, kalau berapa lama, kalau dihitung dari ambigu berarti dari 2017 2018 ya. Tapi yang benar-benar kayak gue mau bikin album gitu nih gitu, kayaknya 2 tahun 3 tahun terakhir sih gitu. Yang benar-benar kayak dari dulu tuh emang gue sering nyatetin gitu. Misalnya gue dapat nada atau lirik tertentu, gue voice note gitu. Pokoknya sampai banyak. Yang ini kayaknya ini ide sampah deh gitu. Ini kayaknya potensial sih. Walaupun di album ini juga ada yang jelek juga ya. Ini merendah mulu nih. Iya nih. Maksudnya ya ada lah yang gue kurang suka, tapi ya udahlah, udah dijadi gitu. Ya yang benar-benar kayak jadi album tuh ya 2 tahun terakhir ini. 2 tahun terakhir lah ya. Harus dijadiin deh gitu. Itu baru 2 tahun terakhir. Trigger lo apa berarti? Trigger gua ya karena udah banyak idenya sih, terus kayak sayang aja nih kalau nggak dijadiin sesuatu gitu. Ya dari dulu tuh gue sebenarnya, nah ini juga tertuliskan di album gua nih, ada lagu judulnya Banyak Mau. Jadi gue tuh emang pengen ngelakuin banyak hal gitu loh Bang, kayak misalnya udah stand up nih, kadang-kadang jenuh ya stand up, bikin apa terus gitu, kayak ya termasuk ya bikin single, bikin album ini gitu, kayak abis ini aja gue tuh dari dulu punya cita-cita pengen jadi penulis buku. Nah kayak ya itu banyak pengenannya lah gitu. Tapi kan kadang-kadang ketika lu banyak mau, nggak beriringan dengan kesibukan lu dong. Maksudnya lu sekarang nggak kesibukan lu kemarin habis film, series, sekarang lagi jalan, podcast, apalagi sekarang musik. Tiba-tiba lu menulis buku gitu. Lu ngimbangin waktunya gimana? Apalagi udah berkeluarga juga dong. Iya. Gimana ya? Kayaknya sih gini ya. Iya kan? Tapi kalau gue tuh sebenarnya udah nge-planin sih. Maksudnya biasanya gue dalam 1 tahun itu akan ngebuat apa gitu, itu udah gue planin.
Nah makanya hal-hal kecil biar gua bisa menuju gua buat sesuatu yang besar nih gua lakuin sedikit demi sedikit aja gitu. Kayak pengen nulis buku ya udah berarti kayak sehari itu adalah yang ditulis sedikit gitu. Dan biasanya itu gua terjadwalkan dengan lumayan rapih di HP sih gitu. Kayak gua hari ini pengen ngelakuin apa aja ya gitu. Dicicil gitu. Tapi nggak ada kepikiran pengen buat lagu bareng Regen sama Rispo gitu? Ada kan kita sebenarnya. Ada. Jadi kita tuh ada GJLS bernyanyi juga. Ada ada 2 lagu yang udah kita bikin. Wah, ini dia. GJLS bernyanyi, gue lihat. bernyanyi. Ada judulnya Istriku Merongrong sama Satu Strawberry. Ada. Kalau itu kalau lirik kita, nada juga nadanya kayaknya kita tapi dibantuin lah sama produsernya gitu. Iya lagi ada. Ada. Emang bikin-bikin aja Bang. Enggak tahu mana yang bakal jadi sesuatu kan kalau gua gitu. Intinya kan senang-senang. Iya. Kesukaan gua apa ya udah dibuat, nantinya jadi apa nggak tahu gitu. Iya. Ini makin seru nanti kita dari Bener banget. Nanti kalau bisa lu mau nanya-nanya tuh bisa banget ya. Langsung aja WhatsApp ya. Di 0812 111 1013. Sama ke sosial media kita juga boleh di @starradio Tangerang. Masih bareng Ampras dan juga Damron sampai jam 8 malam. Yes, dan bareng AA Hipzi ya. Abang Hipzi, ada Abang Hipzi di Soken. Tadi udah beberapa yang nanya di TikTok kita. Dia pengen dikenal baik lah. Betul. Kalau sekarang lagi pengen dikenal musisi. Iya. Biar banyak panggungan. Amin. Bicara soal panggungan Bang, dia kan album udah keluar nih. Showcase ada nggak nih kira-kira nih? Pengen banget. Kemarin sebenarnya udah bikin ini poster coming soon di sosmed. Showcase gua mana nih ya? Ya itulah ya di ini ya guys ya. Ada di sosmed nih tayang. Di follow. Mana editornya nih masukin sini ya? Nih. Masukin di sini ya. Nih posternya nih. banyak merepotin lo. Rasain lo. Semangat ya. Oke. Keluar api. Editor mahal. Editor mahal. Kira-kira bulan apa Mas? Bulannya itu plannya sih Agustus, September sama Oktober gitu. Jadi pengen jalan ke Bandung sama Jogja juga sih sebenarnya. Oke, di berbagai kota, di beberapa kota gitu ya. Jakarta, Bandung sama Jogja. 3 kota ini. Iya, plannya 3 ini kota ini dulu. Tapi setelah itu kalau misalnya mau lanjut lagi ntar lanjut lah. Tapi iya. Ya lu undang makanya. Iya undang lah teman Tangerang lah. Iya. Ayo dong bikin dulu. Ya. Bikin proyekan bareng Bang Hipzi. Bang Hip dia udah Tangerang juga ada yang mau ngajakin sih kemarin. Ntar dulu dah, guanya takut soalnya. Soalnya gua kan kemarin pas manggung juga gua denger gitu. Masih banyak kayak fales-falesnya gitu. Loh, ya, namanya bukan banyak fales itu berarti benar-benar penyanyi. Emang ya? Kan? Iya dong, kan rata-rata kan ada yang pakai autotune. Oh iya. Enggak Mas, enggak. Penyanyi. Oh iya, vokalis. Enggak ada. Vokalis itu. Sama gue tuh masih ternyata bernyanyi yang cukup panjang itu perlu nafas perlu oksigen. Bukan oksigen. Ya oksigen juga ya perlu sih. Maksudnya perlu fisik yang kuat gitu. Iya. Pengen nyiapin itunya juga. Makanya lu taruh juga di bulan Agustus. Iya. Biar lo persiapan dulu. Napasnya panjang juga ya. Biar napasnya panjang. Gue kemarin panggung baru 4 lagu udah tiduran gue di panggung. Aduh capek gitu. Ya untung komedian ya. Jadi orangnya kayak ya udahlah gitu. Iya. Semoga sukses lah ya. Bang. Nanti datang ya teman-teman Staria Radio juga ya kita. Bener dong, harus datang ya di showcase ya. Datang. Boleh. Jakarta kayaknya tanggalnya Agustusan, akhir-akhir Agustus, September. Di Bandung itu September, baru ntar di Jogja itu Oktober. Tuh, ini yang di daerah Jakarta mungkin lu bisa datang nih. Itu Oktober kali datang ya. Nonton nggak?
Kemana? Kita datangnya Oktober kali ya. Lu masa Oktober Jogja seru. Karena kalau di Jogja itu gue plannya sih pengen ngajakin Orkes Pensilalis juga. Oh iya. Orkes Pensilalis sama ada band produser gue Olski namanya. Kalau pernah dengar itu ya. Iya. Sama ada podcast-podcastannya juga lah. Oke. Nah kan showcase nih Bang. Biasanya kan showcase ada opener nih. Kira-kira udah kebayang belum nih yang di Jakarta siapa nih? Untuk di Jakarta Hindia. Enggak. Bercanda guys. Jangan dipotong-potong ya. Ini sumpah nih kalian terpotong-potong lagi. Aduh, kena lagi gua. India festivalis. Iya, yang di Bandung Bara Suara. Enggak. Bercanda. Yang kemarin sih kayak Yono sih menawarkan diri ya, Yono Bakri gitu. Iya. Jauh ya dari Hindia ke Yono Bakri ya. Karena kan Yono juga kan collab juga kan di album ini di lagu Banyak Mau gitu. Terus nggak tahu deh nanti belum kepikiran sih siapa lagi gitu. Makanya ya. Pantengin aja sosmednya. Follow. Kalau ada budgetnya ntar ada opener, kalau nggak ya saya sendiri juga openernya gitu. Openernya sendiri, showcase sendiri. Iya, jadi pas opener saya bawain album saya, pas show-nya saya bawain album saya lagi. Jadi dua kali. Jadi 22 lagu. Cuma muter setlist doang. Bang, thank you banget Bang ya. Sama-sama. Udah ngobrol sama kita nih. Iya. Sama-sama. Tapi sebelum kita tutup ada requestan dari ya. Katanya mau ada Papa Hipsi, kita mau dipanggil nih. Papa Hipsi mau dipanggil. Panggil Papa Hipsi kali ya. Ada nggak di sini ya? Panggil aja Papa Hipsi. Coba ya. Papa Hipsi panggil. Papa Hipsi. Ayo dong teman-teman panggil dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa Hipsi. Adinda Gustar Radio. Apa kabar Adinda semua? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Yang ini siapa namanya Dik? Aku Vicky namanya. Oh Vicky, Dek Vicky. Yang ini Dek Lutfi. Oh Dek Lutfi. Iya. Yang ini Dek siapa? Oh Seva. Oh kayak anaknya ini ya. Siapa? Ada Pak Badrul di Lampung. Gimana nih memanggil Papa Hipsi? Ada apa? Ada teman-teman mau nanya-nanya Pak. Oke. Jikalau ingin bertanya kepada Papa Hipsi, ingat ada passwordnya. Apa tuh? Tanya Papa Hipsi, imut deh. Oh, semua ya. gitu. Tanya Papa Hipsi, imut deh. Itu dia. Silakan. Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Iya deh, silakan. Oh, Adek, silakan Adek. Dengan Adinda siapa ini? Dengan saya Ariel. Ariel. Ariel Noah? Passwordnya dulu dong. Passwordnya Tanya Papa Hipsi, imut deh. Enggak imut ya. Enggak apa-apa. Silakan, Dek. Mau tanya apa, Dek? Pak Hipsi, izin bertanya. Iya. Apakah vitamin B kompleks sering tawuran dengan vitamin B kampung? Oke. Ini dia. Ini pertanyaan yang Terima kasih deh, balik silakan. Iya, silakan. Silakan. Iya. Berarti kita berbicara mengenai healthy and geografis. Bisa dibilang ya. Vitamin B kompleks. Apakah sering berantem atau tawuran dengan vitamin B kampung? Ya. Yang kita tahu emang vitamin itu terdiri dari berbagai macam. Ya, betul. Ada yang namanya vitamin A. Itu baik untuk mata. Vitamin D itu baik untuk apa? Kulit. Bone, tulang. Aduh, Ade. Jarang baca buku kayaknya dia. Lebih banyak gimik baca aja. baliho. Gimik aja, Iya. ini. Aslinya tahu tapi enggak. Aduh, si Adinda bercanda melulu ya. Lalu di sini yang menjadi permasalahan ada yang disebutkan di sini adalah vitamin B kompleks. Oh, kompleks dulu. Oke. Apa? Lalu yang menjadi pertanyaan lagi adalah apakah vitamin B kompleks ini sering tawuran dengan vitamin B kampung. Benar. Tergantung kompleknya, Dek. Apa aja? Tergantung kompleknya di daerah mana. Kalau di daerah Pik masih ada kemungkinan untuk tawuran. Karena di belakang Pik 3 itu kan Teluk Naga. Jadi masih bisa berseberangan tuh, tinggal kalau mau tawuran tinggal lompat pagar. Iya, benar. Iya. Tetapi jikalau vitamin B kompleknya memang di daerah Kuningan susah. Karena di situ memang benar-benar kota, City of the Light, kan? Jadi tidak
bukan hanya kalaupun tawuran berarti komplek dengan komplek. Iya. Komplek anak agensi dengan komplek pegawai bank. Itu dia. Itu kalau mau tawuran ya. Oh. Seperti itu ya, Dek ya. Semoga terjawab ya. Semoga terjawab. Pasti tidak. Terjawab. Pasti tidak terjawab. Iya. Kita kasih kesempatan satu Ada lagi kali ya. satu lagi Boleh. pertanyaan terakhir. Satu lagi kali ya. Iya. Dengan Dek Dengan siapa? siapa? Dengan Dek siapa, Dek? Seva. Cheva. Coba Ya. passwordnya Tanya Papa dulu. Hifzi. Tanya Papa Hibzi, imut deh. Lalu Mas kenapa keringetan ini? Iya, Adin- kebalik. Narkoba ya, Dek. Keringetan. Mau nanya apa, Kebalik Dek? tadi imut dehnya seperti ini. Tanya Papa Hifzi. Tanya Papa Hibzi, Imut deh. Oke, silakan mau nanya Papa apa, Dek? Hibzi izin bertanya. Iya. Dalam sebuah lirik lagu bernadia, untungnya bumi masih berputar. Untungnya itu berapa, Papa Hibzi? Oke. Terima kasih Adinda. Terima kasih Adinda Seva, silakan duduk kembali. Ya, ini kita berbicara mengenai music and the planet. Oh, Ah, musik and the planet. Tata Surya ya. Tata Surya. Tata Surya. Insomnia ya. Insomnia. Bagaimana, Dek? udah mulai pusing. Udah mulai pusing. Iya, udah mulai pusing. Biasanya anget di pertanyaan Iya. pertama, Dek. Pertanyaan kedua tuh udah mulai aduh. Papa Sudah ya, mulai Bu, mentok, iya. tapi Papa coba Iya, jawab, iya, ya kan? iya. Bernadia juga akhir-akhir ini sedang mengeluarkan album baru. Benar. Album baru yang apa judulnya kalau? Itu. Apa ya? Rabun Bukan Jauh. Rabun Jauh Itu mah lagunya. lagunya. Heeh. Ya, Dek Barnadia sedang mengeluarkan album baru juga. Iya. Ya kan? Salah satu lagu yang terkenal adalah, ya kan? Yang ini mah album lama ya, Dek. Yang itu album lama. Iya, album lama. Dek gimana sih? Iya, Dek gimana sih? Iya, itu lagu lama. Jangan gitu dong. Mohon maaf, Iya, Papa iya. Hibzi, mohon maaf ya. Sorry, mohon maaf, iya, ya, mohon Papa, maaf ini. Papa, maaf Suka ini. begini Adinda ini ya. Pusing ini. Itu lagu tidak ada di album barunya. Oke. Ya kan? Oh. Karena di album yang baru ini adanya Rabun Rabun Jauh. Rabun dekat. Rabun kan ya? ayam. Iya, ada lagunya Rabun dekat, ada yang Rabun Jauh. -3, Oh, Rabun iya, jauh, jauh. ada -3. yang lagu lainnya -3. Oh iya. Lagunya emang tentang optik ya. Lagu tentang optik albumnya. Tadi apa deh nanya apa? Untungnya. Oh iya, Iya. untungnya Berapa dari lagu? bumi masih berputar. Untungnya. Itu berapa? Berarti kita bicara HPP di sini. Oh. Ya kan? Iya, iya. Harga produksinya berapa? Lihat dulu untungnya. Nah, ketika bumi berputar, Iya. apakah di situ ada untung? Kita lihat. Untung, Ada karena dong. ketika bumi berputar, maka bumi itu masih berjalan. Iya. Untungnya berapa bisa dibilang? Tak terhingga. Terhingga. Oh. Nikmat hidup, Iya, nafas iya. yang kita rasakan, angin yang kita rasakan, matahari yang berputar. Iya. Nggak muter deh. Serem. Matahari nggak muter, serem. Serem Kalau matahari muter. Serem dong. Iya. Iya. Itu. Bahaya, Jadi bahaya. bisa dibilang tak terhingga. Oh, tak terhingga. Luar biasa sekali. Makanya kita harus Apa? bersyukur. Bersyukur. Luar biasa. Alhamdulillah. Udah ya? Mau lagi? Udah. Tepuk tangan Tepuk dulu dong tangan. buat Papa FC. Papa pamit dulu ya, Dek. Terima kasih Iya. Papa Maaf, nggak Hifzi. bisa ngasih apa-apa. Iya. Makasih atas Apa-apa. waktunya Papa Hifzi. Biasanya sih 4 juta Papa. Tapi nggak ada. Kalau nggak ada apa-apa ya udah. Iya. Makasih ya, Dek ya. Iya, terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya Papa Hifzi ya. Ya, gimana? Apa kabar? Papa Hifzi. Udah pulang. Udah pulang. Papa Hifzi, Papa makasih ya atas Iya, waktunya makasih ya. ya, Pak. Iya, Oh, sehat, balik lagi, sehat. Pak Hifzi Oh, katanya. nanti aja nggak usah Pak, apa-apa. Ngopi dulu ya, ngopi dulu aja. Sorry. Iya, nggak apa-apa. Pakai Kita peci juga. lagi gitu ya. Ya kan nggak tahu. Ngopi. Ini aja udah air udah habis 2 no. Oh iya, benar. Haus ya. Iya. Iya. Tapi gue mau nanya sebenarnya Papa Hifzi tadi ya. Papa Hifzi itu siapa yang Mama Gufron? Waduh. Iya. Nggak kenal ya. Gak kenal ya? Beda. Ya udah Bang, makasih banget ya Bang ya. Sama-sama. Atas Terima kasih juga waktunya. Star Radio. Iya. Sukses selalu pokoknya buat teman-teman yang ada di sini. Amin. Nanti abis ini Kita present buat main kali ya. Ngomong Papa Hifzi tadi udah pulang lupa. Iya, udah. Kita present Bang Hifzi mau aja nyanyi nih. kali Bang ya. Hifzi buat main nih. Berkenan kan nih Bang? Ngapain?
nyanyi dong kita. Oh nyanyi, oke. Untuk closing kita Harusnya tutup gua nih. ngajak gitaris gua ya. Iya. Oh, ya udah deh, pakai -1 aja ya. Oke. Iya, boleh. Pakai -1 sekalian vokal gua boleh. Alias Benar-benar lip sync. Aduh. Ini langsung atau Lu mau nyantai dulu apa langsung gua nih? mau ke toilet bentar. Boleh. Udah Sama di sini ngapalin berarti ya. lagunya ya. Oke. Jadi teman tangerang lu jangan kemana-mana nih Iya. sebelum kita tutup pembicaraan kita pada sore hari ini. Bang Ibzi mau ke toilet dulu. Pak Pepsi. Papa Ibzi di belakang lagi ngopi. Iya, gua ke toilet dulu ya. Habis Oke. kita bernyanyi ya. Jadi jangan Siap ini kemana-mana. teman-teman di sini boleh buka itu Instagram saya ada liriknya ya. Nanti. Nyanyi biar bareng, biar nyanyi kesannya kayak lagu udah terkenal banget. Oh, biar nyanyi bareng. Iya, Boleh. Ada liriknya di gua share di story deh. Oke, jadi buat oke. lo semua nih kalau misalnya pengen dengerin Bang Ibzi nyanyi, jadi Iya, jangan jangan kemana-mana. Stay Oke. terus aja di live TikTok ya dan di Ya. siaran kita di 107,3 FM. Betul. Jadi stay aja deh pokoknya. Jangan kemana-mana teman Tangerang, kita balik lagi nanti. Yuk. Oke, teman Tangerang, balik lagi nih ya barengan sama Damron dan juga Pras. Kaget loh saya. Sama, sorry ya, saya nggak ngeliat ke dalam tadi. Maaf banget, maaf. Sorry ya. Sorry ya. Minta maaf banget. Iya. Bang, udah siap Bang? Berarti Bang? Enggak siap. Tidak pernah siap. Oh, Gimana? oke. Udah buka liriknya belum? Oh, udah dong Asik. itu. Kita nyanyi bareng ya. Ada yang judulnya untukmu juga. Untukmu. Ini bacanya begini apa begini? Apa? Bukan. Ngapain orang nyanyi di sini suruh jalan kaki. Oke. Ini Siap. kan. Oke. Untukmu juga. Untukmu juga. Oke, udah siap ya? Berarti Kang udah siap Kang? Oke, langsung Oke. langsung aja kita sambut. Hipsi. Sini aja. Oh, sini aja. Jangan Sini. jangan kemana-mana. Oh, Saya malu. berarti isunya ya. Nyanyi bareng-bareng ya teman-teman ya. Berbagi buatmu bahagia, baik pada saudara-saudara. Kadang kau lupa pada akarnya, kembali secepat kau bisa. Jangan lalui esok tanpa rencana, ulang belajar, dekati sempurna, tetapi hidup nikmati juga, berhenti sejenak, ambil nafas. Nyanyi bareng-bareng yuk, Star Radio. Sopan pada yang lebih tua, tak lupa sayangi yang muda, belajar mendengar, tak hanya bicara, temukan semua POV berbeda. Kok mati nih guys? Oh, mati sih guys. Ayo guys. Guys, Guys mati guys. Ini. Kita ulang lagi ya. Santai bro. Santai. Hidup kan memang komedi. Selip-selipin lagi aja dengan perkomedian ini. Perkomedian ini biasa iya. lah. Namanya hidup di dunia ya. Iya. Kita panggil Papa Izzy lagi gimana? Jangan dong mas. Jangan. Papa sih udah di belakang ya ngopi. Di belakang dia. Nggak lagi duduk di belakang tadi. Belakang. Pas lagi off air ngobrol bentar tadi. Sopan belum ya? Sopan pada. Gimana? Ada gangguin ya? Gangguan mas. Oke. Oh iya bener nih. Nggak boleh banget gue berkarya. Tapi ada orang yang nggak suka kayak sama lu kayak doang. Apa? Ada orang yang nggak suka Ada kiriman kayak lu. kayaknya. Parah. Dia nih kayaknya nih nggak suka nih. Yang abis tadi itu ya keringetnya biji jagung itu ya. Ini kita masih on air. Iya masih on air kan kita ya. Ngobrol aja dulu kali, Ngobrol ya. Iya lah. Tapi rame loh nih Star Radio, rame sekali loh sore ini. Iya, alhamdulillah. Cuma memang ada. Oh, Kaget saya. Dua lo. Langsung aja ya. ya, ini. Berbagilah buatmu bahagia, baik pada saudara-saudara. Kadang kau lupa pada akarnya, kembali secepat kau bisa. Jangan lalui esok tanpa rencana, ulang belajar, dekati sempurna, tetapi hidup nikmatnya juga, berhenti sejenak, ambil nafas. Nyanyi bersama Star Radio. Sopan pada, tak lupa yang muda,
Belajar mendengar. Gimana sih? Tak hanya bicara, temukan semua Kalau mau dengerin lagunya di Star Radio ya. Dengerin aja ya di Star Radio, Iya. nanti diputerin ya. Kita teman-teman ya. puterin, emang Iya. tipis-tipis aja lah ternyata ya. Boleh. Bang MC thank you ya. Ada lagu Lagi gimana Lagi. nih maunya nih? Kayak udah ya. Oh, Oke, kita oke, juga. Oke, boleh dilanjut. Boleh, Masih boleh, record boleh. ya. Jangan. Sampai mana ini, Bang? Ini. Ulangi. Jangan lalui esok tanpa rencana, ulang belajar, dekati sempurna, tetapi hidup nikmati juga, berhenti sejenak, ambil nafas. Semua tangan di atas yo, hey, ya belum. Langsung lagi. Tangan di atas semua. Lebih keras lagi, Star Radio. Sopan pada yang lebih tua, tak lupa sayangi yang muda, belajar mendengar apa? Temukan semua POV yang berbeda. Sopan pada yang lebih tua, tak lupa sayangi yang muda, belajar mendengar, tak hanya bicara, temukan semua POV. Shalala semua yuk. Belajar mendengar, tak hanya bicara, temukan semua POV berbeda, tapi yang paling utama, sholat jangan tinggalkan nak. Hipsi everybody.